Perjalanan kehidupan manusia setelah meninggal dunia merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam eskatologi Islam. Berdasarkan alur yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, berikut adalah tahapan-tahapan perjalanan ruh manusia setelah meninggalkan alam dunia. 1. Alam barzakh, alam kubur. Pintu gerbang pertama menuju akhirat. Setelah jasad dikuburkan dan orang-orang yang mengantarkannya pulang, ruh akan kembali disatukan dengan jasadnya di alam yang berbeda dimensi ini. Fitnah kubur. Manusia akan didatangi oleh dua malaikat, Mungkar dan Nakir, untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? 2. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ketika waktu yang ditentukan tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang kedua, setelah tiupan pertama mematikan seluruh makhluk. Pada hari ini, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan kembali dari dalam kubur mereka. Manusia keluar dalam keadaan hidup dengan fisik yang utuh, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan belum disunat. 3. Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan. Setelah dibangkitkan, seluruh umat manusia digiring menuju padang mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, rata, dan putih bersih. Kondisi di mahsyar, matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil di atas kepala. Manusia akan bercucuran keringat sesuai dengan kadar amalan mereka selama di dunia. Ada yang tenggelam hingga mata kaki, pinggang, bahkan hingga telinga. Syafaat uzma, manusia menunggu sangat lama dalam ketidakpastian hingga Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat terbesar agar proses pengadilan, hisab, segera dimulai. 4. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, hari perhitungan dan penimbangan. Yaumul Hisab, tahap di mana seluruh lembaran catatan amal manusia selama di dunia dibuka dan ditunjukkan. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil biji sawi pun, yang luput. Pada saat ini mulut akan dikunci, sedangkan tangan, kaki, dan kulit yang akan memberikan kesaksian. Yaumul Mizan, setelah dihitung, amal perbuatan tersebut akan ditimbang. Jika timbangan kebaikannya lebih berat, ia akan menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanan dan menuju kebahagiaan. Jika timbangan keburukannya lebih berat, ia akan menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanan dan menuju kebahagiaan. Telaga Al-Kautsar, As-Hauts. Sebelum melewati jembatan, orang-orang mukmin yang taat dan mengikuti sunnah akan singgah di telaga milik Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang meminum air dari telaga ini tidak akan pernah merasakan haus lagi untuk selama-lamanya. 6. Melewati Syirath. Syirath adalah jembatan yang dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam yang harus dilewati oleh setiap manusia untuk menuju surga. Kecepatan manusia dalam melewati Syirath sangat tergantung pada cahaya dan amal ibadah mereka di dunia. Ada yang melesat secepat kilat, secepat angin berembus, secepat kuda berlari, ada yang berjalan kaki, merangkak, hingga ada yang tercabik-cabik besi pengait lalu jatuh terlempar ke dalam neraka. 7. Tempat akhir, surga atau neraka. Ini adalah ujung dari segala perjalanan, tempat keabadian yang sesungguhnya, Kholidina fiha abada. Neraka al-nar, tempat pembalasan bagi orang-orang yang ingkar, munafik, dan pelaku dosa yang tidak diampuni. Di dalamnya penuh dengan siksaan yang sangat pedih. Surga al-jannah, tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terdetik dalam hati manusia. Kenikmatan tertingginya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.